Kita insya Allah kita pindah ke Indonesia. Suami di rumah, istri kerja. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nih sekarang baru pertama kali ya kita vlog rame-rame. Kita di sini mau jawab banyak banget yang nanya, teteh di Belanda betah nggak? Terus anak kan tinggal di Belanda, enakan mana sama di Indonesia gitu ya? Saya mau jawab, tapi aku mau nanya dulu sama anak-anak nih. Teteh betah di Indonesia apa di Belanda teh? In Indonesia wonen of in Nederland? In Indonesia. Kijk, jadi in Indonesia loh. Ja. Oh, kirana suka di Indonesia. Kalau Keja? Nee. Mana? Hah? Oh, Keja mau di Belanda. Kenapa mau di Belanda? Kenapa tinggal lebih baik di Belanda? Gampang apa? Makluk. Makluk bahasanya gampang katanya. Kok bahasanya gampang? Emang Indonesia susah? Papa, ikannya kopi sih. Keja maunya Keja etanya di Belanda, katanya di enaknya di Belanda. Kalau misalkan yang beliau ini mau tinggal di Belanda atau di Indonesia? Belanda. Oh, di Belanda. Yang mau di Belanda. Kamu sayang, kamu di Indonesia atau di Belanda? Kamu di mana, tinggal di mana? Suka tinggal di mana? Suka di Indonesia. Suka di Indonesia. Ini ke Belanda. Jadi Indonesia, Belanda. Aku di mana aku nggak tahu. Aku di mana aja dah. Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang aku mau apa enaknya tinggal di Belanda gitu. Aku mau bahas dulu apa sih enaknya tinggal di Belanda. Yang pertama, kita ngerasa aman ya. Kalau misalkan kita malam-malam itu nggak ada suara yang ngerona ya deh ya. Di sini rese gitu. Di sini nggak ada orang yang teriak-teriak maling gitu ya deh ya. Nggak ada ya deh ya. Kalau Indonesia ini ya ramai gitu. Kalau sini emang kalau kita waktunya istirahat itu istirahat gitu. Nggak ada yang berisik gitu ya. Itu terus yang kedua masalah apa lagi deh, kalau misalnya kesehatan juga ya, kesehatan di sini lebih terjamin, lebih enak gitu ya. Apa ya, fasilitas kesehatannya di sini gitu, jadi teratur lah kita. Misalkan kalaupun kita ada sesuatu yang emergency yang benar-benar butuh pertolongan cepat, di sini itu ambulan itu bisa datang dalam waktu kalau kan ambulan can come if emergency sakit. Jadi kalau misalkan ada yang emergency, ada yang sakit gitu ya, benar-benar pertolongan dalam waktu 10 menit ambulan datang ya. Kalau di Indonesia kan kita traffic jam, semuilek kena de head singen saus as imana zik. Ya, susah gitu. Kalau misalkan susah, kalau di sini 10 menit ambulan datang. Kalaupun dalam benar-benar emergency itu bisa apalagi sayang, kalau misalkan liri emergency itu bisa datang helikopter ya. Iya. Kalau di Indonesia kan nggak ada gitu, mana ada helikopter yang datang ke rumah gitu untuk ngangkat apa yang benar-benar sakit, yang benar-benar emergency gitu, yang benar-benar butuh pertolongan dalam waktu beberapa menit. Itu di sini gampang gitu ya. Nah, itu enaknya di sini. Terus apalagi ya? Terus apalagi Hani? Bersih juga ya, di sini bersih gitu. Walaupun ini maksudnya higienis, bersih, solokan nggak ada yang banjir karena emang banyak sampah gitu. Ya, di dalam spelen dan mas spelen. Nah, anak-anak sibuk ya, jadi kita jam berdua. Oh, di sini juga nggak ada diskriminasi, maksudnya kalau misalkan semua orang sama gitu. Kalau misalkan kita sakit di sekolah gitu, jadi semua memperlakukan orang itu sama, nggak ada masalah pejabat, artis gitu, sama aja kan ya. Di sini tuh ya bakrait ya. Di sini here you don't have discrimination who treat the people, you know, like go to hospital, go to sekolah, alamal self ya. Di sini sama aja gitu, mau artis mau pejabat sama aja. Kalau di Indonesia kan is different, artis mau mahal, di sini itu sama aja gitu ya. Oh, biaya sekolah gratis di sini. Jadi mulai dari buku, peralatan tulis, semuanya itu di sini gratis. Apalagi ya, paling kalau mau bayar, kalau misalkan kita ke sekolah, anak ke sekolah itu cuman bekal makanan, minuman aja, itu anak-anak bekal ke sekolah. Tapi kalau masalah buku, iuran sekolah itu gratis, kecuali setiap tahun ya, enkir per year mut betal.
Yeah, volunteer. Volunteer, jadi seikhlasnya itu juga nggak besar ya Hani. Paling kalau misalkan anak-anak itu mood betal harus bayar 35 euro, atau kalau misalnya aja berapa harus bayar sekitar 200 euro ya, atau 100 euro gitu Kijk daar. ya. Oh, dat. Sekitar, jadi nggak mahal itu per tahun ya. Di sini juga kayak emergency, selain orang yang sakit juga kalau kebakaran juga sini, kalau misalkan kebakaran butuh branwir, butuh apa ya branwir Indonesia, bahasa Indonesianya deh, branwir itu pemadam kebakaran juga di sini dalam 5 menit 10 menit udah datang ya sayang ya. Iya. Jadi tidak, kalau di Indonesia kan semuanya ambil kebakar semuanya, karena kan mungkin ada faktor di jalan juga kan macet lagi. Kalau di sini emang setiap apa nih, kalau brand itu L ke ini ya, L ke apa, L ke distrik have a for brander staff Oh, it is split up. ya, L ke They president just per white have. split up Blanda. Oh ya. So Clint van der Water will go to like the forest villages, maybe more. I don't know. So they split up in the region. Okay. So every region get their own fire people, and they have overlap. So if you are on the district on the border, they both will come. Okay. Jadi misalnya But sih. just the one who is closest. Okay. Jadi setiap orang tapi biasanya sih setiap kabupaten gitu, kalau kita kabupaten itu punya brandwir, punya pemadam kebakaran. Tapi siapa aja yang lebih dekat ke tempat kejadian itu dia yang datang duluan gitu. Biasanya sih 10 menit juga udah datang ya, 10 menit 5 menit udah datang ya nih ya. Yang ini juga misalkan mertua juga sama cucu-cucunya gitu, nggak ada yang dibedain ya, semuanya sama, maupun dari bukan anak dari mertua atau anak dari mertua, semuanya sama cucu-cucunya itu sama aja, nggak dibeda-bedain gitu ya teman-teman. Juga masalah lalu lintasnya teman-teman, jadi di sini itu udah tertata rapi gitu ya. Selama saya di sini saya belum pernah melihat ada kecelakaan, karena kan mungkin dari jalur-jalurnya udah ada jalur mobil, ada jalur sepeda, ada jalur bus, itu jadi nggak campur adukan gitu. Ada jalur motor juga masalah binatang, hewan dan binatang serta alam. Negara pemerintahan sangat memprotek banget atau melindungi banget gitu sama kehidupan, care banget sama kehidupan binatang ataupun tumbuhan. Apalagi soal nyawa manusia di sini sangat berharga banget teman-teman. Jadi negara Belanda ini udah benar-benar stabil masalah ekonomi, kesehatan, keamanan, semuanya. Alhamdulillah. Sekarang what you don't like in Belanda? Sekarang apa yang paling kita tidak suka di Belanda? Pertama mungkin weather ya, cuaca ya, weather. The weather kita nggak suka. Suami aku sih fine aja, cuman suami nggak suka. Kalau misalnya di sini biasanya tuh orang Belanda itu tipikalnya tidak suka kalau hujan tuh mereka pada gerutu gitu, pada nggak suka. Kalau kita kan hujan biasa aja ya. Kalau sini hujan tuh mereka pada nggak suka gitu. Kalau musim dingin itu nggak suka ya. Nggak suka dingin enak ya, cuman kalau hujan tidak enak ya. Dingin tidak apa-apa, cuman kalau hujan mereka nggak suka gitu. Terus apa lagi? What Mahmir we don't like in Belanda? So everybody's inside. Huh? Everybody's inside. In Indonesia, is people they're living outside, but everybody's inside. So if you go on the street here in the evening, everything is quiet. There's nobody, nothing. Kalau di sini sepi gitu. Kalau misalkan kita kan di Indonesia itu lebih ke apa ya? Lebih ke know each other, lebih ke sosialnya itu tinggi. Kalau sini kan masing-masing gitu teman-teman. Jadi kalau kita ke jalan pun udah nggak ada orang. Lah jam segini tuh jam berapa? Jam 5:30 itu udah pada sepi, udah pada tutup gitu ya. Kalau di sini itu udah sepi. Kalau di Indonesia kan ramai gitu, jam 12 malam juga orang-orang masih ada jualan gitu. Kalau kita beli makanan, kalau sini itu udah nggak ada. Terus Pak Pamir, mahal ya for the blasting ya. Yeah, you need to pay like 40%. Ya, buat blasting juga mahal sini. Blasting itu kayak pajak gitu ya. Suami bayarnya 40%. Kalau aku jualan nih 21% harus diambil untuk And then still what you buy. You buy food, you pay 9%. If you buy clothing, 25%. Belum lagi ini kalau baju semuanya gitu di sini. Petrol. Ya bensin sekarang juga naik lagi ya Hani ya, 2 euro per liter.
Kalau di Indonesia berapa? It's like 1 euro tax or something like that. Jadi bensin ini di sini itu sekitar 35.000 euroan gitu ya, salah 1 liter gitu, naik lagi. Apalagi tahun depan juga energi naik lagi ya sayang ya. Untuk energi berapa kali lipat? 4 kali lipat dari harga sekarang. Kalau misalkan kita tahun ini bayarnya 100 euro, berarti tahun depan kita bayarnya sampai 400, 300 gitu, 300 euro ya. 300 euro. Jadi benar-benar ngelipat naiknya. Terus apa lagi saya yang tidak suka di Belanda? Pensiun. Pensiun itu kita di sini pensiun 65 tahun itu baru boleh pensiun gitu ya. Baru 56. Jadi udah tua banget ya, kalau kita 65 tahun itu udah benar-benar istirahat gitu. Kalau sini gitu masih tetap harus kerja itu pensiun itu ya. 65 tahun itu masih tetap harus kerja. Terus apa lagi? 70 ya. Indonesia 50 tahun ya, 5 year, 5 and 55 atau 50 tahun itu Indonesia udah pensiun ya. 70. 70 oh 70. 70. Oh. When I finished working, it's like maybe 69 or 68 or something like that. Almost 70. 70 tahun, bayangin aja 10 tahun. Ya makanya di sini tuh benar-benar ya emang enak gitu kan. Emang kayak kerja itu kayak di benar-benar di push, dikejar, benar-benar di ini ya, harus harus benar-benar harus kuat. Terus mungkin apa sih rencana kita ke depannya gitu ya? Do you have plan for a future? Kita sih rencananya insya Allah kita pengen pulang ke Indonesia gitu ya. Karena kan suami kan nggak mau juga kerja sampai 70 tahun. Kalau misalnya dia suami 70 tahun, aku berapa tahun dong? Aku udah tua dongnya 79 gitu ya. Terus kan maunya suami itu jadi nemenin aku masa tua gitu. Aku pasti kan masa tua itu udah sakit-sakitan, itu perlu dipijit gitu ya. Sedangkan kamu kan harus kerja, jadi suami itu nggak mau. Jadi kita insya Allah kita menargetin suami kerja di Belanda itu sampai 55 tahun, dan kita pengennya itu hijrah ke Indonesia, pindah ke Indonesia. Dan kita mungkin untuk sekarang kita mungkin kita nabung, saving money, saving aci, saving uang gitu ya. Nah itu kita nabung, terus kita insya Allah kita pindah ke Indonesia. Terus apa sih rencana kita pindah di Indonesia itu, pengennya apa Hani? Maksudnya kerja apa gitu? Kita tidak kerja. Kamu kerja di Indonesia. Kamu kerja. Kita pengen punya bisnis sih, biar bisnisnya apa aja. Tapi kan kalau kita kerja juga nggak mungkin, susah gitu ya. Jadi kita pengennya buka bisnis insya Allah, dan suami pengennya itu working sosial, kerja di suami di rumah, istri kerja. Suami sih pengennya sih anak-anak cleaning. Anak-anak udah besar sayang. Tidak apa-apa ya, that's not my problem. That's no more cannot take care anymore. They already that's not my problem. Anak-anak udah nikah gitu, kali kamu 55 anak-anak sudah nikah insya Allah, mungkin udah pada keluar gitu aja. Jadi kita cuman berdua aja masa-masa tua gitu ya. Dan suami pengen itu kerja di sosial gitu, kerja sosial, maksudnya di nolong orang yang emang nggak punya rumah. Jadi kita insya Allah kita ngebangun buat mereka, buat tinggal, buat makan gitu ya. Dan kita punya bisnis juga insya Allah. Nah mudah-mudahan lancar semuanya, dan itu kan cuma cuman planning gitu ya, kan tetap aja Allah yang nentuin. Tapi mohon doanya yang terbaik aja buat keluarga kita, biar kalau misalkan kita menuju tua itu dengan bahagia, senang gitu, nggak terlalu di harus kerja enggak, kan kita juga perlu istirahat. Ada lagi yang mau disampaikan? Do you want to talk something gitu? No, I don't. Jadi nanti suami maunya tuh kerja di sosial ya, nih work sosial, jadi aktif. Just walking around on my flip-flop. Jalan-jalan ke sendal, apalagi? Sarung, terus apalagi minum air kelapa. Minum air kelapa katanya, air kelapa gitu aja. Simpel aja sih kita kalau misalnya tuanya. Jalan-jalan simpel aja sih kita kalau misalnya tuanya, nggak mau gimana-gimana. Yang penting kita bisa kerja. Jadi kita bisa berguna untuk orang lain dan membantu orang lain insya Allah.
Nah, sekian dulu teman-teman vlog kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum. Ya, dah selesai.